Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kami, Yayasan Insan Cita Selapara, yang selalu menayangkan konten edukasi seperti Inspiring Talk, Potret Pemuda Galau yang akan menambah wawasan Anda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share tentunya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya pada sore hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Bung Yazid. Nama lengkap Bung Yazid? Yazid Sururi. Yazid Sururi. Beliau ini putra Juruaru, tetapi lama di luar negeri. Baru beberapa tahun saya berjumpa kembali. Tahun terakhir dulu kita ketemu Tahun 2017. tahun 2017 ya. Iya. Ya antara itulah tahun 2017 beliau waktu itu masih studi S2 di James Cook University di Australia. Tapi sebelum kita bincang-bincang tentang bagaimana pendidikannya di luar negeri, mungkin baiknya kita dengar dulu bagaimana perjalanan masa kecilnya, kemudian sekolahnya di mana, perguruan tinggi mana yang pernah dilalui, kemudian aktivitas organisasi sampai kepada aktivitas profesi dan lain sebagainya akan kita coba gali dari beliau ini, sehingga Anda yang menyaksikan tayangan ini bisa terinspirasi dari kisah beliau, karena saya mengenal Bung Yazid ini sebagai insan pemberdaya. Jadi beliau aktif di kegiatan empowering dan sekaligus melakukan riset-riset serta banyak melakukan aktivitas pendampingan dan pemberdayaan di beberapa desa. Ya, termasuk minggu ini beliau lebih banyak di Sembalun bersama teman-teman pecinta kopi, bahkan sedang merintis sebuah aktivitas untuk camp, apa namanya? Agricamp. Agricamp dengan teman-teman yang ada di Sembalun. Ya, sepertinya saya sendiri juga ingin mendengar kisah langsung beliau ini, karena saya hanya mengenal sepintas saja dulu perkenalan saya waktu beliau datang ke rumah, bahkan membawakan kita program. Nah, jadi beliau ini karena banyak jaringannya di luar negeri, jadi tidak salah untuk kita coba berbagi inspirasi dan berbagi pengetahuan dengan beliau. Silahkan Bang Yazid, mungkin kita diceritakan dulu dari masa kecilnya seperti apa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, mungkin saya rasa supaya ini bernilai ibadah, Ya. mungkin kita sampaikan salawat dan salam ke Nabi Muhammad. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih Bang Cuing sudah mengajak untuk ngobrol ke sini. Ya. Jadi pertama-tama saya mengapresiasi, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya sangat apresiasi apa yang dilakukan Bang Cuing. Ini apa lagi istilahnya, ini podcast ya. Mungkin orang menyebutnya podcast, YouTube, mungkin ya. orang menyebutnya diskusi atau Channel- apa, yang jelas ya channel kita diskusi ya. channel diskusi lah. Apa kita nyebutnya nih? Kalau di kami ini Inspiring Talk nama programnya. Ada juga konten Pemuda Galau. Oke, Inspiring Talk ya. Iya, jadi maksud saya kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi ruang ketiga lah buat banyak di antara kita ya untuk saling berbagi. Ruang ketiga dalam arti mungkin aktivitas kita pertama lebih banyak di rumah, barangkali berinteraksi dengan keluarga,
Kemudian ruang kedua mungkin tempat kerja, misalnya kalau kita petani, ke ladang, ke sawah gitu ya. Kalau kita pekerja kantoran mungkin di kantor gitu ya. Tapi kita juga seperti masyarakat sebelumnya, kita juga butuh ruang ketiga, tempat kita saling berinteraksi satu sama lain. Mungkin kalau di masyarakat kita, masyarakat Sasak dulu, mungkin keberadaan lumbung itu jadi salah satu ruang ketiga yang saya mau. Tempat mereka ngumpul ya. Tempat kita ngumpul. Lumbung atau mungkin yang bentuk yang lebih sederhana mungkin beruga. Ya. Jadi orang-orang tua kita dulu pulang dari ladang, mereka nongkrong di lumbung, kemudian berbagi tentang apa saja secara lepas gitu. Bicara tentang mungkin tanaman mereka di ladang. Saya nemu tadi penyakit ini, terus saya kasih begini, ternyata bagus gitu. Atau yang lain mungkin cerita ada persoalan baru dan mereka diskusikan di sana. Nah, ruang ini menurut saya penting dalam konteks itu tadi, mempertemukan teman-teman atau orang-orang untuk saling berbagi pemahaman. Dan saya rasa cikal bakal sekolah juga zaman dulu tuh begitu. Jadi orang pulang dari ladang atau bepergian kemana, kemudian ngobrol di bawah pohon. Cikal bakal sekolah itu dari sana. Cikal bakal universitas itu dari sana. Yang mereka bahkan kalau pondok-pondok pesantren dulu juga dimulai dari surau-surau gitu. Atau santren-santren, musola-musola, langgar. Betul. Jadi saya rasa fungsi atau peran itu yang saya sangat apresiasi dari apa yang Bang Cuing inisiasi di sini. Jadi itu ya, jadi sangat penting. Jadi yang pertama kalau terkait saya sendiri sebetulnya masih banyak sebetulnya teman-teman lain yang lebih layak untuk bisa menginspirasi kawan-kawan muda di NTB atau di mana. Kalau saya sendiri kan tidak pernah keluar negeri nih. Kalau Bung Yazid ini ya sudah malah kuliahnya di 2 negara. Ya, kebetulan. Gelar pun berarti 2 kan kalau master ya. Kebetulan saja. Jadi yang pertama kalau bicara asal saya ini dari Lombok Timur bagian selatan ya. Mungkin agak jarang teman-teman ke sana karena sangat selatan ujung dan tempatnya kering gesang. Itu di daerah Jeroaru, desa Jeroaru. Orang-orang hebat Lombok Timur ini banyak muncul dari Jeroaru. Para aktivis ini banyak dari Jeroaru. Oh ya, saya tidak banyak kenal. Kurang gaul sama banyak aktivis. Ya, jadi saya dari sana, dari kampung di Jeroaru, kemudian saya SD di sana. Kemudian pindah ke kota kabupaten di Selong itu tahun 89, waktu itu kelas 4 SD. Jadi saya SD di Jeroaru, kemudian lanjut di kalau tahun 89 Selong. Saya kayaknya kalau masih kelas 5, baru kelas 5 lah. Ya, sudah 1 tahun di atas saya. Ya, terus saya SD di Selong, SMP dan SMA juga di Selong. Jadi SMP 1 Selong, SMA-nya SMA 1 Selong. Kemudian pindah ke Makassar untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin. Oh, di Unhas ya? Di Unhas. Universitas paling bergengsi di Indonesia Timur. Insya Allah paling bergengsi. Ya. Jadi saya juga dulu tertarik Unhas juga karena banyak mendengar reputasi Unhas yang melahirkan banyak aktivis dan pemikir juga dari Makassar, dari timur ya. Ya itu jadi kuliah di Makassar. Jadi selain juga karena reputasi Unhas juga zaman itu paling murah sebetulnya kuliah di Makassar. Oh, enggak mahal. Kalau biaya hidup di Makassar dibandingkan dengan di Lombok? Kalau biaya hidup relatif ya.
katanya Relatif biaya lebih hidup mahal. itu murah sebetulnya. Yang mahal itu biaya kelakuan, Bang. Oh iya. Asal kelakuannya Asal standar-standar kelakuannya aja. Standar Saya rasa biaya hidup jadi standar jadi juga. standar ya. Tergantung standar yang kita pakai. Iya. Tapi paling tidak misalnya kayak uang SPP ya. Jadi kalau di tempat lain waktu itu sudah 300-an, 360. Di Makassar saya dengar waktu itu 90. Jadi seperempatnya lah dari biaya kuliah di tempat lain. Jadi murah dan reputasinya bagus, jadi ke sana, ke Makassar. Ya mungkin itu. Ya setelah Kalau dari ini setelah dari Unhas ya sebetulnya di Unhas pun ini agak berliku juga ya kuliahnya di sana, karena yang pertama soal kendala biaya juga, misalnya jadi harus banyak bekerja menghasilkan nyari uang sambil kuliah gitu. Hingga di samping juga karena agak dini juga terjun ke kegiatan di luar kampus ya. Termasuk di HMI. Paling penakib cepat di itu HMI. Iya, Jadi di semester pertama sudah masuk HMI. Karena apatisme dunia kampus terutama lembaga internal. Jadi waktu itu saya kaget dengan kekerasan pada saat orientasi mahasiswa baru. Dan bayangan saya masuk ke Unhas jadi lebih banyak dunia intelektualismenya, tapi ternyata banyak terjadi. Maaf ini sekaligus refleksi ya dan evaluasi. Ya. Jadi yang saya tidak suka itu budaya kekerasannya, sehingga agak apatis waktu di awal-awal. Jadi mencari ruang untuk menjawab kegelisahan keinginan saya terkait dengan aspek keilmuan gitu. Oh, di Unhas jurusan apa Di diambil? Unhas saya jurusan sastra Inggris. Oh, sastra. Sebetulnya lagi-lagi ya karena saya anggap itu bidang ilmu yang berbiaya lebih rendah ya dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan banyak peralatan, kemudian laboratorium dan sebagainya. Saya rasa ilmu sosial dan humaniora relatif lebih terjangkau. Jadi saya ambil sastra Inggris dengan anggapan bahwa penguasaan bahasa saya rasa penting untuk menimba ilmu lebih banyak dan lebih jauh ke depan. Jadi jurusan sastra Inggris, terus apatis dengan dunia kampus, mencari ruang lain untuk menjawab keresahan bidang keilmuan. Kebetulan waktu itu gencar teman-teman HMI kampanye mencari mahasiswa baru gitu untuk mereka tarik. Saya sangat tertarik karena mereka umumnya bawa buku-buku bacaan dan nawarin. Jadi istilah kita mungkin sekarang kampanye literasi lah. Kampanye literasi ya. Dan Jadi, saya sangat tertarik gitu. Jadi mereka bawa buku, mereka bawa memperkenalkan kebanggaan seorang aktivis mungkin ketika dia datang ke teman-temannya dengan bawa buku baru ya. Betul. Waktu itu saya ingat sekali itu buku Freire itu. Oh, Bawa sama salah seorang Alvin aktivis. Toffler misalnya ya. Iya. Itu ketua komisariat saya waktu itu di Fakultas Sastra. Sehingga saya menemukan wah ini kok kayaknya beda nih. Ada senior yang membawa yang bisa menjawab Itu itulah tahun tadi berapa itu kegelisahan. masuk? Itu tahun 98. Tahun 98. 98 itu semester pertama. Malah Anda duluan Akhirnya- masuk HMI daripada saya. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya tahun 2000 masuk HMI. Iya. Akhir malah. Ini serba kebetulan. Iya, Saya kalau kacamata kita ya mungkin bagi kita banyak ngopi orang lah ya, juga sambil ngopi. tidak ada sesuatu yang kebetulan kan, sudah diatur semua. Jadi itu tahun 98 dan waktu itu ditawarin masuk HMI kebetulan semester 1 itu ada Bastra lah ya. Basic training. Basic training. Diajak ikut Bastra. Wah, karena melihat juga perilaku sehari-hari senior yang saya rasa Dan memang kalau di Unhas kalau di Makassar lah rata-rata teman-teman aktivis di Makassar ini rata-rata literasinya kuat. betul. Gitu. Yang Terutama saya di amati. filsafat. Betul. Yang saya amati waktu itu memang begitu.
jadi beberapa ya, memang ya banyak juga, tapi diskusi juga banyak. Sebagian besar yang saya ketemu teman-teman Makassar di interaksi di forum-forum LK2 yang saya pernah temukan, ya mereka kuat dari sisi literasi bahasaan, terutama di filsafatnya. Betul. Terus banyak juga yang gelar-gelar lapak di koridor, jual-jual buku tuh. Jadi kita bisa duduk sambil baca. Kalau nggak punya duit untuk beli buku, bisa duduk sekuatnya di sana sambil baca-baca. Itu sisi menarik yang saya temukan di sana. Ditawarin masuk HMI, masuk sampai ya aktif di HMI sampai jadi pengurus di komisariat, jadi sekum, kemudian terakhir jadi ketua umum komisariat juga. Oh, pernah ketua umum komisariat juga? Ya. Wah, keren. Sastra. Terus setelah itu lompat ke NGO sekitar tahun 99 itu. Di NGO-nya di Makassar? Di Makassar. Jadi waktu itu ada senior yang saya anggap menjawab keresahan juga. Itu sambil kuliah, sambil aktif di NGO? Sambil kuliah. Jadi mereka bergerak di bidang budaya dan literasi, pendidikan juga. Jadi ada komunitas namanya komunitas Ininawa. Ada banyak komunitas karena dia itu payung besar. Ada banyak lembaga di bawahnya, ada pusat kajian budaya, ada penerbit, kemudian ada lembaga pendidikan juga. Ya, jadi mereka terutama waktu itu yang saya betul-betul merasa mewakili keresahan waktu itu, karena mereka cukup banyak mengkritisi kekerasan di kampus. Juga sering melakukan kampanye literasi juga. Jadi saya anggap itu terwakili lah keresahan saya di situ, kemudian masuk ikut di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi mereka punya banyak buku, jadi dapat donasi dari baik secara individu dari anggotanya maupun dari banyak pihak. Jadi kalau ada event-event dulu kita bawa berdos-dos buku, misalnya ada seminar gitu. Bikin perpustakaan jalanan. Bikin gitu perpustakaan jalanan. Jadi gelar bacaan di depan tempat kegiatan sambil mengajak orang untuk membaca. Kemudian mereka juga aktif melakukan riset gitu ya. Jadi dari HMI sampai tahun 2000, jadi sejak tahun 2000 itu lebih banyak di NGO-nya. Tapi sempat intermediate training juga. Ya. Sampai SC ya. LK3 belum. Ya. Berarti sudah ini. Malah kalau jenjang perkaderan di HMI sudah dilalui. Saya sampai di LK2, nggak pernah SC. Ya. S2-nya. Cuman nasibnya saja kalau di Lombok Timur pernah jadi ketum cabang. Oh iya, alhamdulillah. Jadi kalau di Makassar kan pertarungannya berat ya. Ya. Dengan sumber daya manusia yang besar, dengan kampus besar, kemudian SDM banyak kalau di sana. Ya itulah, jadi sejak awal jadinya sebetulnya jadi banyak kegiatan di luar akademik, di luar kampus, termasuk ngajar bahasa Inggris di beberapa lembaga pendidikan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan aktif di luar kampus termasuk di ini, jadi malah memperkenalkan dengan dunia NGO ya. Ya. Jadi malah lebih mencerahkan. Jadi sampai pada tahap waktu itu, karena tujuan pendidikan kan sebetulnya pencerahan. Saya alhamdulillah ketemu dengan aktivis dan praktisi bidang pendidikan, termasuk misalnya yang sangat saya syukuri, misalnya ketemu dengan teman-teman pegiat pendidikan populer atau pendidikan masyarakat dari INSIS Jogja. Kebetulan kita dipertemukan dengan salah satu bukunya, sempat baca salah satu bukunya itu Sekolah Itu Candu. Misalnya itu salah satu buku yang saya anggap penting dan sangat berpengaruh buat saya. Iya, mungkin kegelisahan teman-teman INSIS waktu itu yang melihat produk pendidikan kita yang masih tidak linier dengan dunia kerja.
Jadi sekolah itu candu itu salah satu. Atau membatasi pemikiran sehingga disebut sekolah itu candu. Ya, jadi sekolah itu candu mungkin kalau ngelihat judulnya ya sangat terpengaruh dengan agama itu candunya Marx ya. Saya anggap begitu. Jadi seolah-olah penulisnya Rum Tepati Masing penulisnya. Jadi seolah-olah menganggap pendidikan itu terdisorientasi. Jadi sekolah itu melenakan karena kenapa? Karena mungkin orang sekolah atau kuliah itu beranggapan mereka menempuh pendidikan untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak, duit yang banyak, mendapatkan sertifikat berupa ijazah gitu. Itu yang mereka kejar. Prestise gitu ya. Iya, prestise yang dikejar. Jadi itu yang ada di bayangan mereka, sehingga apapun mereka lakukan untuk memperoleh itu, untuk menempuh itu, bahkan dengan cara nyogok sekalipun. Ya, dan kehilangan substansi pendidikan itu seperti apa. Jadi itu dikritik keras di sekolah itu candu. Dan saya rasa mungkin buku ini juga berkiblat di buku-buku lain, salah satunya mungkin bukunya Ivan Illich, Deschooling Society. Jadi bagaimana masyarakat itu sebetulnya tidak diedukasi malah di dunia pendidikan, malah mempersempit makna pendidikan, makna sekolah. Jadi itulah yang saya lihat di buku itu cukup menginspirasi untuk kami waktu itu yang memang lagi resah dengan dunia pendidikan ya. Dengan tingkat literasi yang rendah, yang juga seolah-olah tidak jelas lah arah pendidikan. Jadi bacaan-bacaan itu diperkenalkan dengan ide-ide tentang pendidikan, sehingga malah aktifnya di luar kampus malah jadi sesuatu yang kita syukuri gitu. Jadi artinya tidak terjebak dalam desain pendidikan yang menurut banyak kritikus itu salah arah. Hanya fokus untuk mengejar nilai. Ya, betul. Jadi kalau punya nilai bagus ya bonus lah. Itu yang penting. Sebenarnya kan pengetahuan yang pencerahan dan pendewasaan. Betul. Jadi bagaimana kita jeli menangkap persoalan yang kita hadapi dan mungkin yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian juga bagaimana kita membangun solusi dari apa yang kita punya. Jadi saya rasa substansi pendidikan itu dengan interaksi pada saat Bung Yazid sedang mengalami proses lah di bangku kuliah serta berinteraksi dengan dunia NGO. Pasca kuliah selanjutnya apakah konsisten di gerakan NGO atau ada pilihan-pilihan lain yang dilakukan waktu itu? Ya, jadi kalau di NGO yang saya geluti dulu itu belakangan muncul ide mengenai pengorganisasian masyarakat, community organizing. Jadi itu menjawab, itu jawaban dari refleksi gerakan NGO lah waktu itu. Jadi yang menarik dari apa yang teman-teman sebut sebagai community organizing buat saya ya, jadi kita hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk berbaur, berinteraksi, kemudian mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian membantu untuk menemukan solusi bersama. Jadi kita tidak hadir kita tidak terjebak bahwa sebagai seorang pembaharu ya. Betul. Dan tidak mengedepankan kita sebagai individu. Jadi kita bukan sebagai tokoh sentral di situ. Jadi kita hanya membantu. Jadi prosesnya sangat bottom up, sangat partisipatif menurut saya. Itu yang saya suka. Jadi kita tidak ke sana untuk ngajarin orang karena kita menganggap kita tuh expert di bidang tertentu. Malah dalam banyak konteks kita yang banyak belajar. Jadi kita pertama harus banyak mendengar dari. Jadi tentu saja kalau kita mau mengidentifikasi persoalan harus banyak mendengar dulu ya. Jadi bukan
bukan kita yang menyampaikan sesuatu. Jadi nanti pandangan orang jadinya terdistorsi kan. Jadi ada istilah misalnya zero mind process. Jadi kita mengosongkan asumsi-asumsi, pandangan-pandangan kita hadir di sana sebagai bejana kosong, ya, anggap begitu, supaya kalau kita sudah menganggap diri terisi kan agak susah diisi. Iya, gitu. agak Kalau susah diisi, kosong ya. jadi terima Kecenderungan terus. kita ego ketika Iya, kita betul. hadir di masyarakat, kemudian datang dengan membawa pengetahuan baru, Ya. seolah-olah kita menganggap diri kita hebat. Nah, padahal kalau kita gali lebih jauh, malah lebih pintar masyarakat yang kita akan dampingi. Karena mereka lebih tahu kondisi sosial masyarakat setempat. Iya. Cuman mungkin yang perlu kita lakukan adalah interaksi supaya bagaimana mereka memahami kebutuhan mereka, memahami solusi berdasarkan kebutuhan mereka tadi itu. Ya. Itu yang banyak tidak terjadi. Betul. Karena kecenderungan kita ketika kita mencoba melakukan analisis sosial misalnya, yang kita temukan itu daftar keinginan yang lebih banyak daripada daftar kebutuhan. Ya betul. Ya, Ya. ya itulah yang sering terjadi kan. Jadi kadang juga kita datang dengan membawa yang kita sebut dengan grand design. Grand design, Jadi betul. ada desain yang kita mau tanamkan di masyarakat itu. Itu sebetulnya jadi tidak fair lah, tidak adil buat mereka. Jadi harus lahir dari mereka justru. Dan itu menurut saya cara yang organik lah. Jadi lahir dari Ya. masyarakat setempat. Setelah Anda selesai studi di S1 di Universitas Hasanuddin, apakah Anda langsung pulang kampung atau lanjut studi atau melanjutkan karir ber-NGO dulu baru studi, atau menikah, atau apa yang Anda lakukan setelah Anda selesai studi? Ya, jadi Selamat datang Pak Marswan. Ya. Ya, jadi saya kuliahnya cukup panjang ya, cukup lama. Mentok lah. Saya maksimalkan waktu. Terlalu sibuk di luar ya. Sama lah. Di tahun 2000, Iya. jadi dari tahun 98 tahun 2005 lah baru selesai. Itu pun melebihi waktu. Mestinya 7 tahun. Saya 7 tahun setengah. Mestinya 7 tahun, Itu tapi dipaksakan mungkin sama dosennya sehingga dipaksakan. Ya, saya dapat surat teguran. surat teguran ya. Iya, dan itu pun teman yang bawakan ke Karena terlalu ke asik di luar sekretariat ya. komunitas terlalu asik di ini luar. Nawa itu. Jadi saya baru sadar ternyata saya belum selesai. Tapi syukurnya waktu itu karena saya pernah terhitung cuti karena semester 6 apa 7 kalau nggak salah. Itu sempat ikut pertukaran ke luar. Pertukaran ke Kanada waktu itu. Jadi lebihnya saya dari 7 tahun termaafkan karena pernah ikut Pertukaran mahasiswa ya. ya, kalau enggak saya ke Kanada. ke Kanada. Jadi terhitung saya cuti 1 tahun jadi. Itu karena prestasi atau apa? Sehingga dikirim atau karena memang bisa berbahasa. Kemampuan Iya. berbahasanya yang menyebabkan harus berangkat ke Kanada, atau karena prestasi di kampus? Ya, jadi banyak aspek penilaian waktu itu. Jadi kita ikut seleksi terbuka dengan seleksi terbuka ya. pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi mungkin saya banyak terbantu karena terlibat di NGO itu tadi. Jadi banyak kegiatan, terus banyak melakukan kajian mengenai sosial budaya. Jadi saya sedikit banyak tahu lah mengenai konteks budaya di Sulawesi Selatan, sehingga ikut seleksi dari kampus, bahkan jadi berjenjang seleksinya, kampus terus provinsi baru tingkat nasional. Dan alhamdulillah di kampus bisa, di provinsi juga di Dikpora waktu itu alhamdulillah bisa Lulus juga, mewakili Sulawesi Selatan. Berapa orang? 18 orang se-Indonesia. 18 orang. Dan dari kampus hanya satu orang. Dari Sulsel aja satu. Jadi dari kampus satu. Dari utusan provinsi Sulawesi Selatan justru hanya satu orang. Satu orang. Hanya Yazid sendiri. Ya, nasional 18. Jadi setelah dari kampus kan kita ketemu dengan perwakilan kampus lain tuh. Iya, tadi 18 orang mahasiswa se-Indonesia yang berangkat ke Kanada. Di Kanada itu ngapain saja?
Jadi ini bagian dari program pendidikan luar sekolah. Jadi bagaimana kita belajar dari komunitas, dari community, dari masyarakat. Gitu. Jadi kita jadi pertukaran itu 18 orang Indonesia, 18 orang Kanada. Jadi kita ke sana, kemudian nanti ditempatkan Di desa. di desa. Jadi kita orientasi dulu di Jakarta selama kurang lebih 1 bulan di Jakarta kalau salah waktu itu, sebelum diberangkatkan ke Kanada. Di Kanada juga kita orientasi dulu di ibu kotanya di Vancouver waktu itu, di kota besarnya ya. Itu support dari negaranya atau dari NGO Kanada? Dari penyelenggaranya NGO Kanada, dari Canada World Youth namanya, CWY, CWY. Tapi tentu saja kalau pendanaan mungkin dari pemerintah Kanada ya. Jadi join pemerintah Kanada untuk kegiatan di Kanadanya, kemudian nanti di Indonesia, karena nanti akan ke Indonesia yang Kanada juga. Oh, yang dari 18 dari Kanada itu juga tadi. 18 mahasiswa akan ke Indonesia. Ya, itu didanai sama pemerintah Indonesia. Jadi join, jadi digabung. Jadi tapi tentu saja sebagian besar anggaran dari pemerintah Kanada. Jadi di sana kita ditempatkan bagaimana untuk memahami masyarakat Kanada melalui 3 jalur yang kita dikasih kanal untuk bisa mengenali masyarakat Kanada. Jadi yang pertama kita disiapkan host family, keluarga angkat. Jadi supaya kita bisa memahami seperti apa Kehidupan keluarga di Kanada. Jadi 24 jam kita amati, kita berinteraksi, ngobrol. Dan satu orang disebar lagi, nggak boleh berdekatan, nggak boleh terlalu sering berinteraksi dengan sesama Indonesia. Kecuali kalau ada event-event kegiatan bersama ya, biasanya sekali seminggu. Gitu. Jadi disebar di tempat yang agak jauh-jauh. Jadi itu keluarga angkat yang pertama, kemudian yang kedua ada work placement. Jadi kita dikasih tempat magang, tempat kerja. Jadi saya kerja di Museum Tambang Batubara waktu itu untuk memahami budaya kerja masyarakat di sana. Termasuk bagaimana etos kerja mereka. Kerja, ya, bagaimana mereka memanage kerja, bagaimana berinteraksi dengan customer, dengan pelanggan. Lalu apa yang didapatkan dari situ? Ya. Dari sisi etos kerja, manajemen waktu, termasuk bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kanada, apakah ada kemiripankah dengan kita yang negara berkembang ini gitu, atau memang kita terlampau jauh perbedaannya? Ya, itulah yang diharapkan sebetulnya, bagaimana kita mencerap pengetahuan dari sana, mengambil baik, kemudian kalau yang tidak relevan bisa kita buang, untuk suatu saat nanti bisa kita refleksi dari kegiatan itu dan menerapkan waktu saat kembali ke Indonesia ya. Jadi saya kembali lagi tadi baru 2-3 aspek. Yang ketiga itu berinteraksi dengan masyarakat melalui volunteer, sehingga kita bisa mencerap seperti apa seperti yang ditanyakan. Oh, ada tadi. volunteernya juga mereka? Jadi ada kegiatan masyarakat juga. Jadi kita bahkan mengorganisir event-event, ya, kegiatan, mungkin terlibat juga dalam kepanitiaan festival di sana. Kan di sana biasanya sama lah kayak di sini ya, ada kegiatan-kegiatan, event-event di masyarakat. Kita juga dilibatkan di situ. Pengorganisasian masyarakatnya. Ya, kalau yang saya amati memang banyak inilah shock lah ya. Shock dalam arti misalnya kalau waktu di sana pertama kali di sana tentu saja shock, banyak istilahnya kalau kita mungkin culture shock ya, gegar budaya yang kita tentu saja karena kita lahir dan besar di budaya yang jauh berbeda dari mereka. Kemudian dan itu juga pada saat balik juga sama, kita sudah di sana terbiasa dengan kehidupan mereka, begitu balik hal-hal kecil saja misalnya kayak nyebrang di jalan itu sudah apa yang membuat Anda shock misalnya dari budaya dan tradisi yang ada di sana? Ya, kalau di sana mungkin keteraturan ya. Yang saya tadi bilang waktu balik ke Indonesia sembrawutnya transportasi aja itu udah bikin betul-betul gerah gitu. Jadi dengan kondisi yang sangat teratur di sana, kalau kita berdiri aja di pinggir jalan, ngelihat kita mau nyebrang, kendaraan berhenti. Kanada kalau tidak salah kan negara kecil.
Cukup besar sih sebetulnya di Amerika Utara. Oh, di Amerika. Cukup luas, cukup besar Oh, juga. luas ya. Cuman mungkin secara politik mungkin tenggelam sama Amerika ya, karena dominasi Amerika. Jadi itu kemudian juga bagaimana upaya konservasi juga misalnya di sana itu menarik juga buat saya waktu itu. Misalnya di musim-musim tertentu kan ikan salmon itu naik dari laut, itu naik ke sungai-sungai, jadi mencari tempat mereka lahir dulu. Jadi ikan salmon akan naik gitu, meskipun misalnya Jadi banyak ke batu, sungai ya? airnya sedikit, mereka lompat itu akan mencari titik di mana mereka lahir. Dan itu perjuangan yang panjang, dan saya lihat banyak juga yang mati kan ikannya karena perjuangan mereka untuk sampai dari laut ke sungai. Ya. Dan di musim tertentu kita nggak boleh nangkep salmon karena mereka ke sana itu mau bertelur. Kalau kita tangkap nanti ekosistemnya terganggu. Jadi di musim-musim tertentu dan bahkan di jenis salmon tertentu kita dilarang untuk nangkap. Dan itu termasuk jenis ikan yang dikonservasi. Iya, salmon tertentu. Jadi memang banyak salmon yang jumlahnya melimpah, itu boleh dikonsumsi, boleh ditangkap. Jadi kita nggak boleh. Dan orang sana juga benar-benar taat gitu dengan aturan konservasi itu. Ya. Jadi kalau mancing, kalau dapat salmon merah misalnya, yang waktu itu dikonservasi harus dilepas. Nah, Kalau di sana dalam membuat zona konservasi, mereka pakai apa? Ada tanda-tanda, cukup dengan tanda-tanda alami atau tanda apa yang mereka gunakan kalau membuat zonasi? Iya, saya tidak begitu amati waktu itu ya, tapi daerah-daerah tertentu orang-orang sudah paham bahwa misalnya ada kegiatan konservasi, paham. Di daerah-daerah yang memang jadi wilayah konservasi saya paham. Meskipun saya tidak melihat misalnya ada pelang bahwa ini kawasan konservasi gitu. Jadi asumsi saya bahwa kegiatan mungkin mengedukasi masyarakat itu jalan. Ya. Jadi artinya indikasinya masyarakatnya paham kan. Paham wilayah konservasi, paham apa yang mereka harus lakukan terkait dengan konservasi, itu mereka paham. Artinya informasi itu sampai ke serta masyarakatnya sadar hukum, sadar betul ya dengan peraturan yang dibuat oleh negaranya. Kita di sini kan sudah ada dibikinkan tata ruang misalnya. Hampir sebagian orang mengatakan bahwa hukum di negara ini dibuat untuk dilanggar. Dilanggar. Iya, itulah, itu ironi ya. Jadi itulah banyak. Jadi terkait dengan pendidikan juga, pendidikan yang sangat egaliter ya, partisipatif. Bahkan misalnya waktu itu belum populer homeschooling di Indonesia, di sana salah satu saudara angkat saya homeschooling karena ya dia ndak nyaman aja di sekolah gitu. Jadi dia maunya sekolah di rumah, ya udah sekolah di rumah, nanti tinggal ujian, jadi dianggap setara gitu. Jadi boleh. Waktu itu di Indonesia masih ide yang aneh gitu. Itu berapa hari di Kanada? 3 bulan. 3 bulan, lama juga ya? 100 hari. 100 hari. Kayak jadinya terhitung 1 tahun saya cuti itu. Wih. Jadi 1 semester juga lebih jadinya kan? 100 hari di sana, terus 100 hari di Indonesia, jadinya lebih dia 6 bulan. Jadi mau tidak mau harus. Oh, berarti setelah dari sana, kemudian yang mahasiswa dari Kanada ikut boyongan juga ke Indonesia? Ikut gitu? boyongan ke Indonesia mestinya. Tapi waktu itu karena bom Bali. Oh, bom Bali. Ya, jadi zamannya Gus Dur saya ingat waktu itu. Jadi itu jadinya yang Indonesia aja yang melanjutkan program pertukaran. Nah, programnya kemudian langsung ke komunitas atau balik ke kampus? Ke komunitas. Ke waktu daerah mana saja? Di Bali. Oh, di Bali. Di Bali, di Karangasem. Oh, saya kira di Bali itu di lokasi reruntuhan bom Bali. Nggak boleh malah, jadi agak jauh dari situ, jadi di daerah Karangasem, di desa, di kampung, di desa Sidemen. Jadi kita sama prinsipnya, belajar dari masyarakat juga, kasih keluarga angkat, kemudian ya kita istilahnya
ikutlah kegiatan masyarakat untuk menyelami kegiatan masyarakat. Jadi mirip-mirip kalau kita bikin program dulu yang populer itu participatory action research, model-model begitu yang dikembangkan secara metodologi. Waktu itu sudah dikenal, sangat populer PRA juga ya. Iya. Sangat populer. Tahun-tahun itu ya. Ini pertukarannya tahun 2001, jadi sudah sangat. Jadi saya banyak mendengar juga waktu saya di NGO aktif tahun 99 2000 itu sudah. Metode partisipatif itu sudah. Selesai program itu ngapain? Balik ke kampus kemudian ya balik ke kampus, jadi makin malas ke kampus. Makin malas ke kampus. Iya. Makin malas ke kampus karena lebih asik mengenal dunia pendidikan di luar kampus yang justru lebih menarik ya. Jadi makin militan di NGO-nya, jadi makin senang. Jadi waktu itu makin banyak lah ikut terlibat di kegiatan di NGO ya. Kita juga ada bentuk. Itu dengan funding mana saja waktu itu? Kita kebetulan tidak suka funding waktu itu. Oh, dari swadaya? Dari swadaya. Dari jadi kita kerja. Organisasi, dari partisipasi organisasi tempat lah ya. Ya. Atau donasi tidak terikat juga bisa. Atau kita jualan. Ada teman-teman mau bikin event, bikin cake, jualan cake, dari keuntungan itu bikin event. Atau kita juga masing-masing kerja. Kita juga kerja. Saya pernah kerja di penerbangan. Jadi sebagian juga dari penghasilan situ saya juga. Penerbangan apa maksudnya? Di Garuda. Oh, di Garuda. Tapi maksudnya kontrak temporer. Oh, saya kira jadi pilot ya. Jadi ngasih-ngasih makanan. Ngasih makanan ya di Garuda. Ya. Tapi itu temporer, jadi paling 3 bulan, 4 bulan, selama 4-5 tahun. Oke. Garuda. Tapi ya tujuannya juga untuk bisa menyelenggarakan kegiatan komunitas. Banyak juga translasi, misalnya terjemahan. Jadi kita patok memang harga yang cukup tinggi untuk terjemahan. Misalnya kalau di pinggiran kampus dulu ada 2.500, 3.000 per halaman. Kalau kita dulu $10. Waktu itu 10.000, jadi 100.000. Itu untuk buku bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Dua-dua, kadang dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris. Ya, jadi dari situ kita menghidupi lembaga gitu. Jadi betul-betul karena kita memang tidak, intinya menawarkan hal lain dari kebanyakan NGO waktu itu. Meskipun pada akhirnya pernah juga tahun 2007 pada akhirnya dapat funding dari Kanada, dari SIDA. Itu pun karena sebetulnya kenapa teman-teman tidak mau terima funding, karena kita terlalu dicekoki kan sama kepentingan pemberi funding. Kita tidak ingin lakukan itu, jadi waktu itu terima yang di SIDA itu karena kita diberikan keleluasaan untuk mengelola program berdasarkan master plan yang kita punya. Ya, itu yang saya waktu itu. Ya, kemudian dari kita kan mesti bikin perencanaan. Jadi waktu itu kan sangat populer adagium, kalau kita gagal merencanakan sama saya dengan merencanakan kegagalan. Misalnya kayak itu kan. Jadi sehingga kalau kita bikin program intervensi ya harus bikin perencanaan yang bagus gitu. Jadi karena bagaimana kemudian bisa melaksanakan dengan baik kalau perencanaannya juga tidak bagus. Iya, dan kita harus terlibat di situ menyusun perencanaan itu gitu. Meskipun banyak refleksi juga, evaluasi juga dari adagium tadi ya. Nah, itulah yang mendorong saya kemudian mengambil studi di US. Jadi ternyata refleksi saya waktu itu tidak cukup hanya bikin perencanaan yang bagus kalau mau bikin program yang bagus. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian, apa dasarnya kita bikin perencanaan itu? Nah, waktu itu saya pikir karena ini kita bicara tentang membangun manusia, maka kita harus punya pemahaman tentang manusia. Jadi kajian antropologinya lah. Kajian antropologi sama psikologi humanistik mungkin. Ya, waktu itu saya tertarik dengan antropologi, sehingga itulah waktu mendaftar beasiswa ke US itu saya menawarkan itu. Jadi tidak cukup dengan bikin perencanaan yang bagus, tapi dasar bikin perencanaan itu apa. Sehingga saya melamar untuk
ikut mendaftar untuk ke ikut US. studi Amerika. ya di Itu berapa tahun setelah dapat ijazah S1 di Universitas Hasanuddin? Saya lulus tahun 2005, saya terima beasiswa tahun 2010. Tahun 2010. 2010. Itu berarti sempat pulang kampung dulu atau Ya, stay di pulang kampung. Jadi saya stay dulu 2005 selesai, stay di Makassar sampai sebenarnya bukan di Makassar sih, sempat ke beberapa daerah, sempat ke Jogja 1 tahun 2006 itu, jadi selesai. Jadi Pas sudah begitu. melanglang buana ke mana-mana jadinya ya. Ya, tapi tetap dalam konteks kapasitas saya di NGO, komunitas, di komunitas ini Nawa NGO itu ya. Yang di NGO tadi. Ya, untuk memperkuat kapasitas lah. Jadi terutama di bidang media. Jadi tahun 2005 belum sempat wisuda, bahkan belum sempat ikut prosesi wisuda ya. Saya pikir udah ujian skripsi udah selesai, yudisium udahlah saya langsung pergi ke Jogja. Nggak suka seremonial. Terus saya ke Jogja magang media dan pengorganisasian waktu itu ditempatkan di Gunung Kidul di Sama komunitas apa di Jogja? di teman-teman INSIS. INSIS juga ya. INSIS, kemudian ada juga yang banyak terlibat juga di INSIS, mereka bentuk yayasan atau lembaga baru namanya Tanda Baca. Apa orang-orang INSIS juga di sana. Saya juga sempat main ke salah satu lembaga yang mereka bentuk juga namanya READ, Research, Education and Discussion misalnya, yang banyak memproduksi wacana melalui media-media. Nah, itulah yang kita ingin kembangkan juga di Makassar. Jadi mengembangkan wacana menggunakan media. Jadi sempat kita uji coba misalnya di Makassar Photo Voice. Jadi misalnya menggunakan medium fotografi untuk mengusung wacana tertentu. Ya, waktu itu misalnya dari hasil Internet baru Yahoo waktu itu ya. Oh ya, Baru masih Yahoo. sangat Baru lambat Iya, dan iya. sangat sederhana tahun 99 2000, terus waktu itu baru berkembang lah tahun 2004 2005 ya. Sudah cukup booming, banyak warnet berjamur di mana-mana. dan baru Yahoo, belum ada Google. Ya Google ya belum. masih sederhana waktu itu. Ya jadi itu ke Jogja setahun dia balik ke Makassar. Ya. Aktif lagi di komunitas itu mengembangkan Apa tadi nama komunitasnya? komunitas Inin Nawa. Ingin Nawa. Inin Nawa. Inin Nawa. Inin Nawa itu arti katanya mungkin budi baik ya. Inin Nawa. Bahasa Makassar ini. Bahasa Bahasa Makassar. Bugis atau Makassar. Ya, bahasa Makassar. Ya. Jadi balik lagi ke sana mengembangkan media. Jadi saya bawa banyak sekali film dari komunitas-komunitas film karena saya belajar selain pengorganisasian juga belajar media di sana. Jadi saya kunjungi Media fotografi atau media cetak? video, film. Film ya. Jadi kalau fotografi saya lebih banyak belajar di Makassar dengan teman-teman UKM Foto, dan teman-teman UKM Foto juga banyak terlibat dalam kegiatan kita di Makassar. Nah, pas balik dari Jogja bawa banyak film. Kebetulan kita ada kafe. Jadi ada salah seorang expert JICA, orang Jepang, jadi sewa rumah di sana cukup besar. Siapa? Pak Matsui. Oh, Pak Matsui. Kalau tidak salah itu temannya Roma berarti. Iya, betul. Pernah ke sini, pernah ke rumah di Jeroaru itu. Ya. Kalau Pak Matsui karena saya ingat dia dulu expert di JIK PKPM kalau pada masa itu. Jadi dia sewa rumah yang cukup besar, dia cuma 2 lantai bahkan. Dia cuma pakai 1 ruangan di bawah itu. Jadi kita pakai ruangan selebihnya, ruang tamu, pelataran, halaman depan, terus lantai 2 juga dikasih ke komunitas. Jadi kita bikin kegiatan di sana. Jadi sebelumnya kita punya tempat yang relatif sempit ya di perumahan dosen, tapi pada saat kita tinggal di tempatnya Pak Matsui itu karena luas, jadi banyak kegiatan, bisa merangkul banyak komunitas di sana, jadi rame. Nah, di sana saya bawa film dari Jogja dan Bandung, terus bikin screening setiap minggu, habis itu diskusi film. Sama Pak Matsui juga, Mr. Matsui. Pak Matsui sih tidak terlalu banyak ya. Karena pada waktu itulah kemudian muncul ilmunya JIK dikeluarkan di PKPM itu, kalau tidak salah namanya CBIA, Community Based Issue Analysis. Oh, oke. Nah, mungkin ketertarikannya dengan soal komunitas ya, makanya mungkin beliau juga sangat welcome. Jadi tapi sering juga beliau nimbrung kalau kebetulan lagi di rumah.
karena expert JICA banyak kegiatan kan, jadi jarang juga saya lihat di rumah, jarang. Kalau lagi di rumah sering nimbrung juga. Jadi bikin screening film, jadi karena kan ada dua sisi ya, ada ruang apresiasi sama ruang produksi. Saya rasa harus jalan ya dua-dua. Jadi kita bikin screening film, itu juga yang saya amati di Jogja, yang saya pelajari di Jogja. Jadi bahkan ada salah satu kafe di Jogja itu Kinoki, hampir setiap malam itu bikin screening. Saya sering di sana, kalau malam tuh nongkrong nonton di sana. Saya lihat juga mereka diskusi, akhirnya mengadopsi yang mereka lakukan. Di lembaga tempat saya magang juga begitu, kita beberapa kali bikin screening film, kemudian diskusi habis itu. Saya juga ada sempat main ke Four Colors, ada komunitas juga di Jogja, screening juga, diskusi habis itu. Banyak isu-isu sosial yang bisa kita diskusikan, dipantik, setelah dipantik dengan nonton film. Itu film-film yang dibuat itu kaitannya dengan isu-isu komunitas atau apa? Ya. Jadi misalnya salah satu contoh yang kami bikin waktu di Jogja, kebetulan waktu itu pas saya di sana gempa kan. Terus yang tadinya mau produksi film akhirnya berubah aktivitas jadi tanggap bencana. Tapi tetap mengusung media itu. Jadi waktu itu kan sempat ada kejadian korban itu dijanjikan dibangun rumahnya gitu kan. Jadi waktu itu kan 90% rumah hancur lah. Ya. Jadi masih hanya menyisakan rumahnya Tuhan saja di beberapa tempat yang tidak hancur. Jadi waktu itu masyarakat cukup lama menunggu kan untuk dikasih bantuan untuk rekonstruksi rumah. Jadi karena capek nunggu, ada beberapa orang di kampung itu yang mulai membangun rumah sendiri dengan apa yang mereka punya. Dengan bambu di belakang rumah, sisa-sisa puing-puing rumahnya, puing-puing rumah, bambu, mereka bikin anyaman. Dan itu kita tangkap ini hal menarik, tidak seperti kebanyakan warga yang menunggu bantuan untuk dibangunkan rumah ya, untuk pemerintah. rekonstruksi kan. Dia dengan apa yang skill yang dia punya dan dengan sumber daya yang ada, dia bikin rumah. Dan itu kita filmkan, kita videokan. Pesannya ya jangan nunggu bantuan untuk, meskipun di satu sisi ya kita kritik juga pemerintah kan, tapi kalau berharap gitu? Ya sepenuhnya sama pemerintah ya kapan bangkit. Dan ide kebangkitan itulah yang kemudian kita coba capture, tangkap melalui media video itu, kemudian kita screening. Kita bikin pemutaran di beberapa titik atau kita sebarkanlah video itu ya supaya ditonton. Ini loh, ada sekelompok orang yang mau bangkit di tengah keterpurukan, dan setelah kita lihat juga menarik juga, asik juga rumahnya, dan itu tahan gempa juga. Itu dan biasanya kalau sudah di visual itu biasanya bagus ya. Cantik sekali rumahnya. Apalagi melihat fakta waktu gempa itu rumah-rumah yang bertahan kan umumnya rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bambu. Yang banyak menelan korban justru yang rumah-rumah yang kita anggap itu modern dari batu bata, tapi ternyata apa yang kita anggap modern justru mencelakakan. Itulah perbedaan sudut pandang. Jadi saya rasa itu yang menarik, semangat bangkit itu yang ditularkan. Kemudian memang waktu itu akhirnya banyak kan, booming juga orang bangun rumah dari. Nah model-model seperti itulah media yang kita bisa jadikan alat untuk menggerakkan masyarakat dalam konteks itu tadi. Oke, setelah itu apakah Anda menikah dulu baru melanjutkan S2 ke Amerika? Ya, jadi waktu itu tahun 2010 menikah sebelum berangkat. Sebelum berangkat malah, ya. Jadi sempat dulu pendidikan dulu di training di Jakarta, pre-academic, pre-departure training lah. Jadi selama 6 bulan di Jakarta, di UI, di Salemba. Jadi terutama untuk upgrading bahasa dan penulisan. Dan juga ini juga nyari-nyari komunitas untuk meningkatkan pemahaman tentang antropologi, dan saya waktu itu gabungan antara antropologi dengan media itu tadi, karena punya latar belakang kerja komunitas bidang media dan merasa penting juga media, jadi gabungan antara antropologi dengan media, istilahnya visual antropologi atau film etnografi.
jadi antropologi. Itu Jadi- masuk kampus mana di Amerika? Di Amerika ngambil sebetulnya di jurusan yang persis antropologi, waktu itu di yang visual antropologi ya, di California mestinya, tapi karena saya lihat ada expert di Ohio yang Ohio apa, University. ya, yang juga Kita seorang hanya antropolog. pernah mendengar namanya saja Pak Ahwal. Kita belum pernah berkunjung ke sana. Nanti Insya Allah. sama Pak Yazid kita ke sana ya. Insya Allah suatu saat. Jadi karena ada profesor yang saya tahu dan memproduksi karya antropologi di Makassar, namanya Pak Jean Amarel, itu di Ohio University. Jadi saya ke sana. Jadi Jean Amarel itu bikin buku etnografi di Makassar, itu Bugis Navigation. Jadi navigasi Bugis. Jadi bagaimana teknologi navigasi pelayaran Bugis yang perlu mungkin diungkapkan kepada kita ini supaya ditahu sama adik-adik mahasiswa mungkin yang mau tertarik untuk belajar ke luar negeri atau studi di luar negeri. Bagaimana prosedur kita untuk masuk mengikuti program beasiswa itu, dan apa saja fasilitas yang bisa kita dapatkan dari beasiswa itu? Mungkin itu yang sekarang mungkin banyak ya. Perlu kita jadi kalau saya dulu tahu ya. di support Ford Foundation, jadi Ford lembaga Foundation di, ya, support ya. di lembaga di Amerika ya, dan pemerintah Amerika tentu saja. Kalau sekarang udah banyak sekali, dan di internet itu udah banyak sekali informasi mengenai beasiswa. Bahkan pemerintah kita juga menawarkan banyak skema beasiswa kan. Tapi menurut saya yang paling penting itu pemahaman tentang landasan etis ya. Jadi kenapa mau mengambil beasiswa? Jadi kita keluar atau mau ngambil perguruan tinggi yang bergengsi bukan untuk gengsi, bukan untuk wah gitu ya. Dan jangan salah persepsi juga bahwa dulu saya ingat betul waktu pulang dari Amerika gitu ya, ada dalam satu forum saya sempat dicap antek Amerika sama salah seorang kapitalis. Iya. Jadi wah ini terutama teman-teman NGO ya, biasanya cepat sekali Amerika, memberikan kita ini ya. Judgment. Gitu. Ya, jadi sebetulnya perdebatan semacam ini kan udah lama, sejak adanya politik etis misalnya tahun berapa itu, 1901 ya. Iya. Politik balas budi. Jadi dikasih pendidikan apa segala macam kan. Sebenarnya perdebatan juga waktu itu antara pilihannya ini sama nanti ya dengan teman-teman yang mau pilih beasiswa di luar. Ini landasan etisnya. Jadi perdebatan tentang politik etis itu kan waktu itu yang pertama banyak yang menolak dengan alasan wah kalau kita terima ini legitimasi penjajahan ini ya kan. Artinya kita itu balas budi dari yang menjajah kita gitu ya ke kita. Kalau kita terima itu legitimasi, terima aja bahwa kita dijajah gitu. Jadi yang pilihan pertama menolak dengan penjelasan itu tadi, karena menolak penjajahan. Yang kedua terima karena toh uang yang dikembalikan ke kita itu hasil penjarahan, hasil penjajahan lah gitu. Daripada tidak kita terima. Daripada tidak diterima kan rugi dua kali gitu kan. Rugi dua kali. Itu sikap orang di zaman politik itu dulu. Terus yang ketiga adalah terima saja. Mau mereka kasih kita pendidikan terima, dan itu kita pakai untuk memperkuat kapasitas kita sehingga suatu saat mereka mau menjajah kita bisa lawan. Jadi terima. Saya kira itu yang paling tepat ya, yang paling relevan pilihan kita ketiga. lakukan. Pilihan. Ya, jadi itu tadi landasan etis kan landasan yang pertama kalau Anda mau mendaftar. Jadi jangan sekedar mendaftar. Jadi kesana itu artinya terima, jangan terganggu pikiran karena oh ya misalnya Amerika banyak mengeksploitasi di Indonesia misalnya, banyak bikin kerusakan, nggak usah dulu terganggu itu. Fokus untuk memperkuat kapasitas dan cari tahu apa yang Anda ingin pelajari. Kalau saya tadi itu tadi, jadi mau kepake nanti di NGO dan saya mau pakai kajian antropologi dan media audiovisual atau film untuk mengusung gagasan-gagasan itu tadi. Jadi antropologi dan media, fokus di sana. Sekali lagi terinspirasi dari sekolah itu candu itu tadi. Jadi jangan fokus ke bahwa saya mau ke sana untuk mendapatkan
sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, tapi fokus untuk cari substansi ilmu apa yang kira-kira bisa kita bawa ke Indonesia yang bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat. Karena intinya kita dapat beasiswa ini kan dibiayai, tapi suatu saat kita harus mengembalikan, giving back to community. Jadi mengembalikan apa yang kita sudah dapat dari fasilitas negara, yang kemudian memberikan ya, kembali ke masyarakat. Dan saya waktu itu dengan memperkuat pemahaman di bidang antropologi dan media, sekembali dari sana harapannya bisa merancang program yang jauh lebih relevan buat masyarakat kita dan juga upgrade skill bidang media, produksi media, film atau fotografi seperti itu. Itu jadi landasan etis itu yang boyongannya ke Amerika waktu itu sendiri atau dengan keluarga? Dengan sendiri waktu sendiri. Itu. Jadi sempat karena baru nikah. Itu berapa bulan setelah pernikahan? Saya Januari nikah, terus sekitar bulan Maret kalau nggak salah berangkat. Jadi baru berarti banget. Nggak sempat berbulan madu yang iya, berbulan madu lama ya? Sempatlah beberapa bulan, curi-curi waktu, bolos waktu pendidikan. Sebetulnya masih pendidikan juga waktu itu di Jakarta kan, jadi bolos. Jadi sebetulnya sih sempat berusaha carikan, karena kan butuh jaminan untuk memboyong keluarga ke sana. Sempat juga mendaftarkan istri untuk beasiswa, tapi belum beruntung waktu itu. Sempat sampai di tahap tertentu, tapi istri dari Makassar atau dari Lombok? Dari Makassar. Dari Makassar ya. Orang Bugis. Jadi ya dapat pengalaman dan dapat istri lah dari. Berapa tahun di Amerika? 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi tahun 2012. Dari 2010 balik 2012. Ya. Dan balik dengan dulu ada project di Sembalun itu, jadi local voice, jadi ada pemanfaatan media untuk perubahan. Untuk perubahan. Jadi ada 2 format dulu yang saya tawarkan, ada media sebagai wadah terapi, jadi video diary, kemudian video for change, jadi video untuk perubahan. Saya menangkap gagasan aktivitas pertanian pemuda Sembalun dengan menerapkan pertanian organik. Itu pulang dari Amerika langsung beraktivitas? Iya, ya. Jadi mengusung itu tadi, menggunakan melakukan kajian antropologi, kemudian mengemasnya dalam media audiovisual. Meskipun sebelumnya, sebelum berangkat juga sempat kerja juga pemanfaatan media untuk pengorganisasian di Sembalun. Karena tahun 2008 saya pulang dari Makassar itu langsung organisir di Sembalun. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincang inspiratif ini yang Bung Yazid mau bercerita kepada kita untuk bagaimana success story dari awal masuk kuliah sampai kemudian mengikuti pertukaran pelajar ke Kanada, kemudian melanjutkan studi antropologi dan perfilman di Ohio University. Dan saya kira ini adalah pengalaman yang sangat menarik dan tidak banyak orang yang artinya bisa melakukan proses-proses ini. Nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua untuk kita akan membahas tentang isu-isu perubahan iklim, juga termasuk bagaimana perencanaan berbasis kawasan. Karena Bung Yazid ini setelah studi di Ohio University juga melanjutkan studi ke James Cook University, yang di situ salah satu profesor di James Cook University ini adalah penemu dari teori perencanaan berbasis kawasan, landscape approach ya. Ya, saya kira itu tetaplah selalu bersama kami di channel YouTube Yayasan Insan Cita Selaparang untuk nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.